Fitsmania, nama saya Joe atau JP, yaitu Joe Pohan Fu. Kali ini saya akan mengajak Fitsmania untuk membahas tentang sayur dan buah. Ingat, saya bukan dokter, jadi semua informasi yang tersedia di sini berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya. Lebih baik sayur atau buah? Ya, kita akan lihat slide berikutnya, manakah yang lebih baik dan cocok untuk tubuh saya. Bingung ya, kadang-kadang kita bingung mana tergolong sayur dan mana yang tergolong buah. Kita lihat, apa sih sayur dan buah itu? Di bawah ini semua daftar ini adalah tergolong buah dalam ilmu botani. Ya, tomat, timun, zucchini, terong, paprika, cabai, paria, labu siam, labu kuning, kundur, zaitun, jagung, alpukat, okra, buncis, semua jenis kacang-kacangan yang legumes, padi dan gandum, itu semua adalah tergolong buah. Karena buah di dalamnya mengandung biji atau buah ini membawa benih untuk ditanam atau untuk sebagai tanaman yang baru. Maka dalam ilmu botani inilah kategori atau klasifikasinya di tergolong buah. Ya. Ada juga tergolong sekaligus sayur dan buah, itu adalah jagung dan pisang, dan juga ada juga buah yang ditanam dengan cara metode produksi sayur dan dibudidayakan sebagai sayuran, itu semangka. Oke. Tetapi dalam ilmu nutrisi dan kuliner, buah dikonsumsi karena rasa manisnya atau asam, dan sayur dikonsumsi karena rasa gurih, langu, dan berpati. Jadi buah, kesimpulannya dalam ilmu nutrisi itu adalah memiliki kandungan fruktosa, sedangkan sayur tidak memiliki kandungan fruktosa atau mendekati nol kandungan fruktosanya. Tujuan utama kita mengkonsumsi sayur dan buah apa sih? Kita lihat bahwa sebenarnya memenuhi mikronutrien atau memenuhi kebutuhan mikronutrien di dalam tubuh dan serat harian. Jadi 3 jenis mikronutrien yang di dalam sayur dan buah adalah vitamin, mineral, dan fitonutrisi atau fitonutrien. Vitamin terbagi larut air dan larut lemak, sedangkan mineral terbagi dengan makromineral dan mikromineral. Makro berarti berjumlah cukup banyak dan mikro berjumlah sedikit. Fitonutrien sebagai antioksidan atau anti radikal bebas. Oke. Serat pangan dikonsumsi bertujuan untuk pertama, itu adalah memperlambat laju gula darah yang kita konsumsi, ya, makanan yang kita konsumsi, memperlambat lonjakan gula darah, ya. Dan kemudian kedua, menggerakkan sisa-sisa ampas di dalam usus, terutama setelah diserap nutrisinya, dia harus bergerak melewati usus halus, kemudian mengarah menuju kepada usus besar atau kolon, ya, dan lalu terakhir kita mengeluarkannya dari anus atau dubur. Lalu serat ini juga berfungsi sebagai makanan di usus besar, sebagai prebiotik. Jadi serat harian yang terpenuhi itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, ya, karena memperlambat. Ingat, kita ini memperlambat time release dan BAB lancar setiap hari. Untuk daftar berikutnya kita akan melihat bahwa rasio serat yang cukup baik itu berada di bawah 6. Arti rasio serat ini adalah net karbo. Net karbo itu adalah karbo yang sudah dikurangi jumlah serat lalu dibagi dengan jumlah seratnya. Jadi angka lebih dari 9 itu memberikan lonjakan gula yang sangat cepat, dan kurang dari 6 itu memberikan lonjakan gula darah yang lambat. Oke, kita lihat daftarnya. Buah yang mengandung dibanding sayur itu mengandung karbohidrat yang lebih tinggi. Ya, kita lihat bahwa di sini per 100 gram berat dagingnya tidak termasuk kulit, kecuali ada ditulis berdasarkan termasuk kulitnya. Jadi durian ini totalnya 27 gram, tetapi karena dia mengandung serat 3,8, maka net karbonya 23,2. Dan rasio seratnya 23,2 dibagi 3,8 menjadi 6,1. Jadi belum tentu total karbohidratnya rendah memberikan gula darah rendah, ya. Kita bisa lihat bahwa di sini semangka 7,5 gram, tetapi karena seratnya cuma 0,4 gram,
maka rasio seratnya 17,8, cukup sangat tinggi dibandingkan pisang atau dibandingkan jambu biji atau durian yang karbohidratnya sangat tinggi. Kemudian di sini melon juga sama, 9 gram saja karbohidratnya per 100 gram daging melonnya, tapi seratnya 0,9, maka rasio seratnya cuma 9 gram. Jadi di sini bisa dilihat, dimengerti, dipahami dulu bahwa karbohidrat tinggi belum tentu memiliki serat yang tinggi, ya, khusus untuk buah. Oke, kita lihat perbandingan dengan sayur. Sayur bisa dikonsumsi lebih banyak karena karbohidratnya rendah. Per 100 gram ini kita lihat bahwa yang paling tinggi sebenarnya di keluarga bawang-bawangan, itu daun bawang, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ini karbohidratnya sangat tinggi, ya, umbi-umbian berarti. Sedangkan wortel juga termasuk umbi-umbian, ya, akar, root, itu juga cukup tinggi, 9,6 gram total karbonya. Tapi bisa lihat bahwa setelah itu semuanya mengandung karbohidrat yang cukup rendah dan seratnya nggak begitu tinggi. Seratnya juga tinggi, ya. Jadi lihat bahwa di sini net karbonya tidak mencapai lebih dari 7 gram atau mendekati 7 gram, 7,5 gram. Ya. Jadi rasio seratnya itu di bawah 3, ya, di bawah 3. Bisa lihat di bawah 3 kecuali daun bawang, ya. Jadi sayur lebih aman dikonsumsi bagi yang ingin menerapkan pola makan karbohidrat rendah dan seratnya bisa terpenuhi tanpa menambah kalori ekstra, ya, kalorinya bisa dijaga. Sedangkan buah-buahan kalorinya lebih besar karena karbohidratnya lebih tinggi dan rasio seratnya lebih tinggi juga, ya. Berarti rasio serat lebih tinggi artinya karbohidrat tinggi, seratnya lebih rendah, ya. 1 gram serat mungkin untuk sampai 7 sampai 9 gram karbohidrat. Oke. Semoga ini bermanfaat, ya. Ingat bahwa investasi yang terbaik ada pada diri kita sendiri, ya. Tapi ini dimulai dari kesehatan tubuh kita, ya. Tentu saja kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan semuanya tidak ada artinya. Semoga ini bermanfaat. Saya JP Coboanfu bersama Binaraga Net, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga Net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Cerdas Fitness, saya JP.